Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Video kali ini saya akan membagikan beberapa alasan kenapa kalian harus install DNS lokal kalian sendiri. Ya, dalam kasus ini kita akan ngebahas tentang Pi-hole lokal ya. Nah, kalian udah tahu ya, udah riset sebelumnya apa itu Pi-hole, jadi saya nggak akan jelasin lagi. Tapi saya akan lebih fokus ke kenapa kalian harus perlu install DNS lokal kalian sendiri, yakni Pi-hole di server kalian ya, terutama untuk diaplikasikan di RDRWNet. Yang pertama, udah jelas ya, Pi-hole bisa memblokir iklan ya. Jadi Pi-hole ini bisa memblokir iklan, mostly iklan situs iklan yang muncul di website ya, biasanya iklan banner gitu, itu sangat-sangat bisa diblokir oleh Pi-hole gitu ya. Biasanya iklan-iklan yang ada di situs berita gitu ya, itu biasanya kan banyak iklannya, itu bisa diblokir, sangat-sangat jelas bisa memblokir. Terus dia juga bisa ngeblokir iklan video. Cuma ya, iklan video biasanya kalau kalian install kalau kalian menginstal aplikasi game gratis gitu ya di HP, itu kan banyak iklannya biasanya. Nah, itu bisa diblokir oleh Pi-hole ya. Nah, bisa diblokir oleh Pi-hole. Terus tapi memang sih ya, memang ada beberapa iklan yang masih lolos. Dan itu semua nanti bisa kalian tambahkan ya di apa ya? Sebenarnya bisa ditambahkan. Misal iklan ini lolos, bisa kalian tambahkan sendiri apa listnya untuk ngeblokir iklan tersebut gitu ya. Terus ya, mungkin ada pertanyaan, wah ini bisa blokir iklan YouTube dong gitu ya. Jawabannya adalah tidak ya. Pi-hole nggak bisa ngeblokir iklan YouTube. Kenapa? Karena iklan YouTube itu letak domainnya ada di domainnya Google gitu ya, di domainnya Google. Jadi kalau misal kalian ngeblokir iklan YouTube, kalian akan ngeblokir konten videonya juga, jadi videonya nggak bakal ngeplay gitu ya. Tetap kalian harus perlu beli premium atau enggak install adblock di sisi browser gitu ya. Di sisi DNS sepertinya nggak bisa ya kalau ngeblokir iklan di YouTube tuh. Itu yang ini sih ya. Kalau misalnya saya pakai penggaris gitu ya, pakai pengukuran ya, anggaplah dari 100 iklan itu yang diblokir itu 95% ya, 95%. Itu berdasarkan pengalaman saya ya, mungkin pengalaman orang lain beda-beda. Berdasarkan pengalaman saya, itu misal dari 100 iklan itu yang muncul cuma 5 iklan ya, muncul cuma 5 iklan. Jadi mostly itu berhasil diblokir di sisi Pi-hole ya. Terus alasan pertama ya, sudah jelas bisa memblokir iklan, memblokir iklan banner dan juga iklan video ya, tuh sangat jelas ya. Terus alasan yang kedua adalah dia efisien ya, instalasinya efisien, karena efisiennya itu filter request jaringan lokal ya, efisien filter request jaringan lokal itu hanya di sisi DNS lokal aja, di sisi server aja. Kalian nggak perlu install di filter ya, install pengaturan filter itu di pengguna. Misal kalau kalian kalau kalian punya server RDRWNet, kalian install Pi-hole, itu hanya perlu konfigurasi di server aja, nggak perlu konfigurasi di setiap perangkat pengguna gitu ya. Jadi lebih efisien gitu. Jadi filternya itu terletak di server gitu ya, bukan di masing-masing pengguna, masing-masing perangkat pengguna. Jadi lebih efisien gitu ya dalam sisi konfigurasinya. Jadi nggak mumet gitu ya kalau misal ada konfigurasi filtering ya diaplikasikan di server kita, di server RDRWNet. Terus alasan yang ketiga itu Pi-hole bisa melindungi pengguna ya.
bisa melindungi pengguna. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena P-hole ini nggak cuma bisa memblokir iklan ya, tapi dia juga bisa memblokir telemetri atau pelacak ya, juga bisa memblokir situs-situs terlarang ya, blokir judi online, memblokir situs porno, dan bahkan P-hole ini bisa memblokir malware ya, baik itu situs yang terafiliasi dengan malware, baik malwarenya sendiri itu bisa diblokir gitu ya. Nah itu ya, biasanya kalau kalian tidak menggunakan filtering gitu ya, itu kalian misal pakai koneksi yang tanpa filtering, itu kalian kalau misal pakai Google ya, Google Maps ya terutama, itu secara nggak sadar itu Google Map itu melacak kalian gitu ya. Intinya seperti itu sih, melacak kalian. Coba aja kalian lihat ya Google Maps, buka aplikasi kalian Google Maps, terus kalian lihat history kalian gitu ya. Pasti kalian akan melihat ya, tanggal segini kalian ada di sini, jam segini ada di sini, tanggal segini, jam segini ada di sini gitu ya. Itu pasti akan terlacak ya oleh Google, karena HP kalian secara otomatis itu mengirimkan telemetri ke Google atau mengirimkan data telemetri ya, atau pelacak ke Google ya. Ya mungkin ada beberapa orang yang nggak suka ya kalau dilacak gitu ya, tapi ada beberapa orang yang pengen juga dilacak gitu ya oleh perusahaan-perusahaan besar ya. Saya juga nggak ngerti kenapa. Ya itu ya salah satunya contoh Google melacak kalian ya. Sebenarnya ada banyak sih telemetri, nggak cuma pelacak lokasi aja ya, tapi yang paling obvious yang paling jelas itu pelacaknya ya, pelacak lokasi ya. Terus dia juga bisa memblokir malware. Jadi kalau biasanya kan pengguna di Indonesia tuh ya, apalagi yang gaptek itu secara nggak sadar yang membuka membuka situs-situs yang mungkin malware gitu ya, situs-situs yang mungkin mengandung malware, terus secara otomatis download kan malwarenya lewat jaringan kita, terus menuju ke pengguna tersebut. Jadi kalian bisa memblokir malware dari sisi P-hole ini. Jadi jaringan kita lebih ya seenggaknya lebih aman lah ya secara default. Tapi kalau ini juga sih ya, kalau misal urusan ini situs porno atau situs di online gitu ya, ada yang berargumen gini, jangan bang, jangan diblokir, itu nanti pengguna kita lari ke yang lain gitu, karena kita membatasi akses ke situs-situs terlarang tadi gitu ya. Terus itu demi kepuasan pelanggan gitu ya. Tapi kalau dari sisi kalau saya pribadi, dari sisi etika itu nggak pantas ya. Kalau dari sisi etika nggak pantas. Seharusnya kita itu seenggaknya berusaha membersihkan jaringan kita supaya konten-konten yang terlarang tadi itu nggak lewat jaringan kita gitu ya. Diblokir gitu ya. Kalau saya pribadi seperti itu. Jadi kita harus setting server kita itu secara default bisa memblokir konten-konten terlarang tadi ya, seperti judi online maupun situs porno dan situs-situs terlarang lain. Ya, secara default harusnya seperti itu ya. Tapi kalau misal pengguna membypass konfigurasi server kita, itu urusan mereka sudah ya, itu urusan mereka. Dan ya seenggaknya kita udah mengkonfigurasi server kita secara default ya, pengguna ya yang masuk gitu ya, itu secara default itu pakai konfigurasinya server gitu ya. Tapi kalau misal pengguna itu bypass konfigurasi server kita untuk mengakses situs-situs terlarang tadi, itu udah urusan mereka, bukan urusan admin server gitu ya. Tapi ya itu kalau saya bakal berusaha ya seenggaknya ya secara default server kita itu memblokir situs-situs terlarang tadi. Oke. Itu ya. Itu ya alasan ketiga P-hole ya, bisa melindungi pengguna. Terus alasan yang keempat adalah itu bisa meningkatkan performa bandwidth ya. Udah jelas ya, karena kita memblokir iklan ya,
apalagi iklan-iklan video itu menghabiskan bandwidth yang lumayan ya, memperlambat akses klien juga, memperlambat akses pengguna gitu ya. Misal kalau pengguna mengakses situs berita gitu ya, atau situs apa ya, mengakses game lah, game gratis gitu ya, itu pasti kan yang kelut kan apa, iklan dulu kan, iklan pasti yang kelut iklan dulu. Nah itu bisa diblokir oleh Pi-hole ini ya, oleh Pi-hole bisa diblokir, dan bandwidthnya bisa digunakan untuk meloading gamenya itu sendiri ataupun konten-kontennya dari yang di request ya, daripada meloading iklan itu ya. Jadi bandwidthnya lebih apa ya, performa bandwidthnya lebih meningkat lah ya, dan juga lebih hemat bandwidth. Tapi mungkin ada yang tanya nih, Bang ini bisa menghemat FUP enggak? Bisa, harusnya bisa, tapi nggak signifikan sih, karena dia hanya memblokir iklan dan konten-konten video iklan ya, iklan video gitu ya. Tapi kalau pengguna kalian masih banyak yang mengakses YouTube, mengakses TikTok, konten-konten video lainnya, ya tetap aja ya bakalan cepet habis juga gitu. Karena yang paling banyak tuh ya kan konten video ya, menghabiskan banyak data gitu ya, dan bandwidth. Tapi memang bisa sih ya, memang bisa menghemat FUP, tapi ya nggak signifikan sih, nggak signifikan banget ya, kan banget. Oke, yaitu alasan keempat, meningkatkan performa bandwidth yang kita miliki, terutama yang bandwidthnya kecil-kecil ya. Terus ini penting buat kalian yang pengen mencoba ya, alasan yang kelima ya, alasan yang kelima itu instalasi Pi-hole ini, Pi-hole itu sangat mudah ya, super mudah, sangat mudah. Saya bilang sendiri, sebenarnya saya lihat-lihat di YouTube ya, instalasinya itu sangat mudah. Terus datanya sendiri itu juga mudah didapat ya di internet. Terus sistem requirement yang diperlukan ya itu sangat super low, super rendah. Kalau nggak salah dia cuma butuh 1 core CPU, terus RAM-nya 512 MB ya, terus harddisknya 8 GB kalau nggak salah ya. Itu minimum requirement-nya ya, minimum requirement-nya. Kalian bisa diinstal ya di Raspberry Pi. Kalau misal Raspberry Pi kemahalan, kalian bisa install di Orange Pi. Kalau misal Orange Pi masih kemahalan, kalian bisa install di STB gitu ya. Nah, untuk STB ini kalian pastikan STB-nya harus unlock ya. Jangan sampai beli yang lock. Kalau kalian beli yang lock, kalian pakai yang lock, STB yang masih terkunci, itu kalian harus membuka kuncinya dulu ya, di unlock. Ya. Itu tapi ini juga bisa diinstal di sisi server ya. Misalkan kalian punya server pribadi, itu kalian bisa install di Docker ya, di Docker kalian ya. Di Docker kalian, itu kalian siapin Dockernya dan install di sana gitu ya. Apa sih namanya salah satu Docker tuh, Proxmox ya, Proxmox tuh juga bisa. Kalau kalian punya CPU komputer server kalian sendiri ya. Terus tapi yang paling mudah sih install di 3 perangkat tadi ya, Raspberry Pi, Orange Pi, maupun di STB gitu ya. Terus overall ini berdasarkan pengalaman saya pakai ya, saya udah pakai nggak lama sih ya, tapi saya bakal pakai lama ya. Tapi ini overall setelah saya pakai beberapa hari ya, setelah saya install, itu langsung sangat terasa gitu ya, langsung sangat terasa ya. Sangat overkill ini cuy, sangat overkill untuk diimplementasikan di server RT/RW-net ya, terutama ya untuk menghemat performa bandwidth ya. Loading website jadi lebih cepat, loading video jadi lebih cepat ya, karena iklan-iklan diblokir gitu ya. Terus yang pasti ini bisa melindungi pengguna seperti yang saya bilang tadi ya. Itu sih ya, sangat overkill untuk mengaplikasikan DNS lokal kalian sendiri ya, Pi-hole ini di server RT/RW-net kalian ya.
Ayo buktikan ya, ayo buktikan sendiri ya. Kita bisa melindungi jaringan kita dari aktor-aktor jahat ya, terutama yang mencoba untuk menyisipkan malware ke pengguna kita, atau melindungi pengguna dari situs-situs terlarang tadi, dan juga bermanfaat untuk kita ya. Jadi bandwidthnya lebih optimal gitu ya, meningkatkan performa bandwidth. Oke ya, mungkin itu aja. Mungkin ada beberapa alasan yang tidak saya terpikirkan oleh saya untuk saya jelaskan. Kalian bisa komen aja di kolom komentar kalau ada pertanyaan, atau mungkin kalian punya pengalaman udah install Pi-hole, bagaimana pengalamannya, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Buat kalian yang menonton sampai detik ini, terima kasih ya udah menonton sampai detik ini. Kalau kalian menemukan video ini sangat informatif, sangat bermanfaat ya, kalian bisa install, kalian bisa tinggalkan suka ya di video ini. Kalian bisa klik tombol sukanya, jempolnya, terus kalian bisa tinggalkan tombol berlangganan kalian ya. Kalian bisa subscribe berlangganan channel ini untuk konten informatif lainnya. Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di video lainnya. Bye bye.